Hai guys, ketemu di part 6 berlatih soal SKB CPNS untuk Kementerian Kesehatan. Soal nomor 1. Polindes, pondok bersalin desa, secara organisatoris berada di wilayah atau berada di bawah LKMD seksi A seksi 1, B seksi 5, C seksi 7, D seksi 8, E seksi 12. Jawabannya adalah seksi 7. Polindes sebagai bentuk peran serta masyarakat secara organisatoris berada di bawah seksi 7 LKMD. Namun secara teknis berada di bawah pembinaan dan pengawasan Puskesmas. Karena bidan dalam menjalankan tugasnya di desa merupakan bagian dari perpanjangan tangan Puskesmas. 2. Salah satu penyakit atau gangguan pada jaringan kolorektal adalah A. Peristaltik, B. Ambeien, C. Kesulitan menelan, D. Kanker esofagus, E. GERD. Jawabannya adalah ambeien. Ambeien adalah kondisi di mana pembuluh darah vena di sekitar anus meradang dan bengkak. Kondisi juga sering disebut sebagai hemoroid atau lebih terkenalnya disebut sebagai wasir. 3. Peningkatan populasi usia lanjut lebih dari 60 tahun lebih cepat dibandingkan dengan kelompok umur lain karena A. Meningkatnya konsumsi antibiotik, B. Peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran, C. Cakupan program pensiun meningkat, D. Menurunnya penyebaran penyakit ganas infeksius, E. Meningkatnya asupan gizi seimbang. Jawabannya adalah peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Di sini, tahun 2020 hingga tahun 2030, Indonesia akan memasuki sebuah fenomena demografi yang disebut fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu era ketika jumlah penduduk usia produktif usia 15-64 tahun lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, sehingga memperkecil rasio ketergantungan atau disebut juga dependensi rasio. Namun setelah tahun 2030, keadaan akan kembali normal. Secara perlahan, rasio ketergantungan akan kembali meningkat. Indonesia akan diprediksi akan menuju era penduduk menua. Aging population, sebuah era di mana populasi penduduk usia 60 tahun ke atas atau disebut juga lansia berada di atas 10%. 4. Millennium Development Goals (MDGs) dirumuskan pada tahun 2000 dan tidak bertentangan dengan protokol kesepakatan kesehatan dan lingkungan dunia sebelumnya. Tujuan MDGs nomor 6 adalah A. Memerangi HIV atau AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. B. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. C. Menurunkan angka kematian bayi dan atau anak. D. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. E. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Jawabannya adalah menurunkan angka kematian bayi atau anak. 5. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor berikut ini, kecuali A. Kelahiran, B. Bencana alam, C. Kematian, D. Perpindahan, E. Migrasi. Jawabannya adalah bencana alam. Kita ingat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada 1. Kelahiran, natalitas atau fertilitas, kemudian yang kedua itu kematian, ada mortalitas, yang ketiga itu penduduk yang datang dan pergi. 6. Polindes atau disebut juga sebagai pondok bersalin desa dalam pelaksanaan pelayanannya sangat bergantung pada A. LKMD, B. Bidan, C. Masyarakat, D. Kepala Desa, E. Pengurus PKK. Jawabannya itu bidan, biasanya sih disebut juga bidan desa. Nomor 7. Tubuh membutuhkan asupan nutrisi, vitamin, mineral, dan serat yang cukup agar terpelihara kesehatannya. Mineral yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gigi adalah A. Sodium, B. Natrium, C. Fluor, D. Klor, E. Besi. Jawabannya adalah fluorid atau disebut juga fluor. Fluorid dikenal sebagai kandungan yang digunakan dalam kesehatan gigi. Sedangkan untuk kalsium juga merupakan bahan utama pembentukan dentin dan email gigi, dan butuh juga magnesium. Magnesium bermanfaat untuk mencegah kerusakan gigi dengan menahan kalsium di email gigi. 8. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh mikroorganisme A. Spora, B. Virus, C. Kuman, D. Bakteri, E. Filaria. Jawabannya adalah penyakit kaki gajah atau disebut lymphatic filariasis disebabkan oleh cacing Filariodidea yang menginfeksi kelenjar getah bening. Cacing ini masuk ke tubuh manusia dengan perantara nyamuk. Penyakit kaki gajah biasa ditemukan di wilayah tropis seperti di Indonesia. Nomor 9.
Salah satu kegiatan preventif kesehatan adalah A. Donor darah sukarela, B. Memasang kelambu, C. Penyuluhan di posyandu, D. Mengunjungi dokter keluarga, E. Mencatat nomor telepon puskesmas. Jawabannya adalah penyuluhan di posyandu. Nomor 10. Dependensi rasio Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2015 menurut BPS sebesar 54,8. Data dependensi rasio menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk A. Penduduk umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. B. Penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk. C. Penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angka pengangguran total. D. Penduduk yang bekerja dan bersekolah dibandingkan dengan jumlah total penduduk. E. Penduduk usia 0-17 tahun dan 60 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 18-59 tahun. Jawabannya itu penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk. Artinya, dependensi rasio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan. Disebut juga dependensi rasio adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua, golongan umur tidak produktif. Oke guys, that's all untuk 10 soal yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar soal SKB kesehatan. See ya!